Jadi malaikat mendoakan kita, dan mereka mengepakkan sayapnya. Mereka saking hormatnya kepada penuntut ilmu, mereka tidak berani untuk bertingkah. Mereka datang berilmu dan mereka mendengarkan ilmu. Nah, kenapa mereka ini sampai seperti itu? Karena dulu Nabi Adam ketika mau Allah ciptakan, siapa yang pertama protes? Yang pertama demo siapa? Ketika Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Siapa yang pertama protes? Iblis atau malaikat? Malaikat. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau ingin menciptakan sosok yang paling enggak berantem di muka bumi, paling enggak membunuh, banyak kerusakan di muka bumi? Wadah merusak firqa, wadah merusak bihamdika, wadah disulama. Gak cukup kami makhluk yang senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa mensucikanmu. Malaikat kan gak ada berbuat maksiat, ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat lurus, tidak ada syahwat, tidak ada hal-hal yang menyimpangkan mereka dari kebenaran. Maka Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang kalian tahu. Nah, ketika itu Allah ciptakan Adam alaihissalam dari apa Nabi Adam ciptakan? Dari apa? Nabi Adam ciptakan dari tanah. Kalau kita diciptakan dari dari tanah. Kita diciptakan dari segumpal darah. Ini mengulang pelajaran di SD dulu, ya, surat Al-Alaq. Coba ibu dihafal ya, Bismillahirrahmanirrahim dari ada yang mau hafal, coba berdiri hafal kan? Ada yang hafal surat Al-Alaq? Oh, ibu ini. Masya Allah. Silakan. Silakan hafal. Ayo. Allah. Ayo coba. Ayo deh. Berdiri. Baca surat Al-Alaq. Alhamdulillah. Silakan kedengaran. Hah? Cukup. Jajak akhirat. Ini ada siapa ini? Oh. Nanti ya, dapat hadiah dari Ustaz ya. Hadiahnya kita nanti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal min 'alaq. Sebelum berdagang, sebelum berdagang, sebelum daging. Kemudian kata Allah, wa 'allama Adama asma. Allah ajarkan kepada Adam ilmu. Allah ajarkan seluruh ilmu kepada dia. Mereka yang tadi yang menentang, setelah Allah ajarkan Nabi Adam tentang ilmu, apa yang terjadi? Wa 'allama Adam asma'a kullaha. Allah ajarkan semua ilmu, termasuk nama-nama pohon, nama-nama buah-buahan, seluruh bahasa seluruh diajarkan kepada
Sehingga ketika itu Allah merintahkan kepada Nabi Adam, "Anbi'hum bi asma'iha ula in kuntum shadiqin." Malaikat suruh menyebutkan apa saja kalian pahami dari ilmu-ilmu tentang nama pohon, tentang nama buah, tentang bahasa. Ini malaikat hanya mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat hanya bisa mengatakan maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali yang Kau ajarkan. Jadi malaikat yang tadinya apa dengan bahasa itu ngecengin Nabi Adam, setelah Allah berilmu apa terjadi? Malaikat sujud dengan penghormatan ketika itu. Allah mengatakan wa yaqulu lil malaikati isjudu li Adam. Kami berikan kepada malaikat sujud kalian kepada Adam. Nah, sujud itu bukan berarti berdoa ya. Dulu itu bentuk penghormatan. Dulu sebagai penghormatan kepada Adam alaihissalam, malaikat itu sujud. Rasaja dari malaikat, rasaja itu tidak iblis, semua sujud kecuali iblis. Kata iblis Allah itu. Kata iblis apa? Orang itu apa-apa itu paling bagus itu diciptakan dari geni. Biar paling mau geni tidak apa ya. Kalau salah apa caranya? Orang Sunda ngomong Jawa apa? Saya diciptakan dari api. Ini dari tanah, api mulai dari tanah. Sehingga dia gak mau sujud, sombong. Sejak itu malaikat menaruh perhatian kepada ilmu agama. Setiap ada ilmu yang dikatakan Al-Quran Sunnah, malaikat hadir. Mau tahu hadirnya kenapa? Karena mereka ridho menerima yang buruk. Ridho mereka akan dicari, dipelajari oleh umat manusia, kaum muslimin. Bahkan malaikat mendoakan kita, memohon kepada Allah istighfar. Ibu-ibu mau dimohonkan aku pada Allah dia. Mau? Nah, kita kalau ada ustaz, assalamualaikum ustaz, mohon doanya saya mau nikah. Mohon doa ustaz saya mau dagang. Mohon doa ustaz saya mau mondok. Kita mau didoakan oleh orang yang mulia. Ini malaikat, makhluk yang mulia, tak perlu diminta. Dia akan doakan kita, minta kepada Allah. Kalau kita mau didoakan oleh malaikat, dan kita selalu menjaga perintah Allah dan larangan. Kemudian malaikat Belur jalan sekian emang tentang usaha dari Adam maka malaikat dipilih oleh Allah untuk kaproli. Tahu itu kaproli? Nah, kata Rasulullah SAW, inna lillahi wa inna pasti wa inna ilaihi. Inna lillahi inna lillahi malaikatun sayyarah. Allah itu punya malaikat yang patroli. Patroli saya lalu mulai ini. Apa tugas mereka? Menghadiri majelis ilmu. Kemudian mereka memperhatikan orang-orang yang dalamnya. Ya Allah, aku ampuni orang yang hadir di majelis ilmu. Nah, aku ampuni orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Kemudian kata mereka, ya Allah, di antara mereka itu yang hadir cuma rumah istirahat. Yang datang ke majelis ilmu tidak boleh kalau boleh tidak. Cuma pasti benar dia ada hajat penting, mungkin ketemu temannya
janjian pakai WA, Nek, saya sudah di dekat masjid, ya masuk aja gitu. Nggak ada yang tahu dia mampir di situ, di tempel. Kemudian dia dengar sesuatu dari dia. Kata Allah, aku ampuni dia. Bagaimana dengan orang yang tulus ikhlas datang ke masjid untuk bermohon ini pasti lebih mendapatkan keutamaan. Yang datang tanpa sengaja ya dapat kecipratan keberkahan kalau ini. Apalagi yang dia dari rumah datang ke masjid untuk kalau ini. Mulia sebagai kalau ini pencinta ilmu. Mereka adalah orang-orang yang jadi suhu yang tidak akan membawa kebinasaan kepada teman-teman. Jadi kalau menjadi bertahan dan menjadi, insya Allah akan memberikan keberkahan. Walaupun kita hanya datang mendengar, ya, kemudian perhatikan apa yang kalau pakai tulisan ditulis itu lebih bagus. Kita datang mendengar saja mendapat ampun dari Allah. Apa yang kita sambil menulis? Apa kata Imam Syafi'i? Al-ilmu sayyid. Ilmu itu buruan. Sayyid suyudaka. Sayyid suyudaka dikami buruan. Ilmu itu adalah buruan. Maka sayyid itu dikitabkan, diikat dengan tulisan. Ditulis. Sekarang ada HP. Sekarang ada namanya tepuk. Kita bisa tulis. Sayyid suyudaka bilhamd wati. Ikatlah buruan itu dengan tali yang kuat. Jadi kita untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Kalau dihafal, ingat kadang kita lupa. Maka diikat dengan tulisan. Maka kalau kita datang ke masjid dalam rangka ini, datang kita dengan menggunakan kemudian kita menulis lebih baik dan lebih barokah. Karena kita akan melihat tulisan-tulisan di rumah, kita akan berusaha untuk menggunakan, tidak bisa untuk menghafal sehingga lebih baik. Maka ilmu syar'i yang harus kita pelajari, ilmu agama, ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah, kepada agama Islam, kepada Nabi. Jadi kita belajar ilmu agama itu supaya kita kenal Allah, supaya kita kenal Nabi, supaya kita kenal agama. Sekarang banyak orang yang tidak kenal dengan agamanya, sehingga dia mengatakan semua agama sama. Ibu bapak misalkan kita juga agama sama, ibu pilih agama sama. Mau agama Nasrani, mau agama Yahudi, agama Buddha, agama Hindu sama. Kita tidak dikenalkan kepada agama kita yang harus kita yakini. Banyak yang tidak tahu agama yang kami yakini. Kemudian lagi juga mereka tidak mengenal kami yang disebutkan siapa lagi. Makanya ada nabi palsu, nabi, tukang tambal tiba-tiba nabi, ya, tukang sampai akhirnya nabi. Mudah kan menunjukkan. Tapi kita harus serahkan kepada keluarga kita dan kita bahwa yang harus kita kenal adalah Allah. Siapa Tuhan kita? Agama kita apa? Agama harus kita yakini.
Islam. Nabi yang harus kita yakini siapa? Ini yang harus kita pelajari, dan ini yang akan ditanya nanti alam kubur. Ijazah kita sampai S3, doktor, postdoc, profesor, yang akan ditanya itu bagaimana teori Darwin, bagaimana teori tentang penciptaan manusia, bagaimana terjadinya listrik nyala. Siapa pun pencipta ini menemukan listrik siapa? Thomas apa namanya? Edison. Enggak ditanya di dalam kubur. Hafal berapa ayat kamu? Enggak ditanya. Hafal kitab berapa? Enggak ditanya. Yang ditanya adalah, man rabbuka. Bagaimana itu? Satu Rombo. Di sini pakai apa? Pakai sila. Satu Romsila. Wa madinuka akul agama sila. Wa madinuka satu nabi sila. Bisa jawab? Bisa jawab? Iya, di sini pas sekarang tidak bisa jawab. Coba dari akhirat Tuhan. Insya Allah, bilangu bisa jawab. Maka apa kuncinya kita sudah bisa jawab? Memiliki iman yang kuat. Yusabbiqullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya. Itu Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk menjawab tiga pertanyaan itu dengan perkataan yang kita di dunia ucapkan. Maka kalau kita mau bisa jawab pertanyaan ini, kita harus memahami apa yang kita ucapkan itu dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Kira aku bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya, saya pernah dulu ikut meruqyah. Tahu meruqyah bu? Meruqyah orang yang kesurupan. Akhirnya setelah pewalaan jinnya baca doa, dia digerak. Akhirnya mau masuk Islam. Akhirnya dia dibimbing untuk baca la ilaha illallah. Itu nggak bisa dia. Nggak bisa. Ya, nggak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Terus ulang sampai dia bisa mengucapkan syahadat. Nah, kalau orang yang sering maksiat kepada Allah, susah berani nanti di akhirat atau menjelang saat maut bukan ada orang yang biasanya mabuk, yang biasanya maksiat, ketika dia saat maut dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah, dilatih untuk la ilaha illallah, dia akan mengatakan berikan kepada aku 11 obor. Mana wanita yang cantik itu? Nah dia sering maksiat. Mana yang dicari di dunia? Ada yang di dunia sibuk kerja, sibuk hitung uang untuk sekitar 2 juta, 3 juta. Harga karpet 800, harga sarung 1 juta, harga ini 1 juta, yang itu harga ini. Akhirnya ketika dia satu tahun, kita tertutup sama Allah, dia bilang itu harganya segini, itu harganya segini. Tak mampu jawab dari itu. Karena apa? Terhalang dengan maksiat. Maka jangan sampai kita tersulitkan untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita.
kita wajib, ya, kalau bahasa wajib mungkin terlalu salah, kita harus mendawakan. Apa dawakan ya? Mendawakan. Merutinkan untuk membaca doa setiap pagi dan sore hari, yaitu ucapan raditu billahi rabban wa Masya-Allah. Ini sudah baca pagi dan sore hari? Belum. Yang belum, usahakan mulai hari ini setiap sore bergabung untuk membaca doa raditu billahi rabban. Usahakan sebelum terbit terbenam matahari. Di pagi hari sebelum terbit matahari, bacakan doa ini. Siapa yang membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulah wajib jannah, dia bisa masuk surga. Enteng dia ucapin doa, tapi kadang lupa. Bohong. Walaupun baru ini tadi ini dulu sudah lupa. Ya. Maka kalau kita mau mendapatkan kemudahan menjawab mana buka, ya, datang dengan pakaian yang beragam, amal soleh datang, ada lagi datang dengan muka yang sangat buruk, itu amal yang buruk. Kemudian datang malaikat bawa palu katanya, lapar. Mana buka, orang mukmin yang kokoh keimanannya menjawab, ya Allah. Siapa yang datang kepada Muhammad? Wa dinuka Islam. It's very easy. It's very easy. Not difficult katanya. Mau dijawab pakai bahasa Inggris? Jadi kita siapkan jawabannya. Nanti di akhir kelak semua kita ambilin. Gak akan ada yang bisa sembunyi dari pertanyaan yang ada. Saya mau ngomongin dari pertanyaan dia, pasti dia akan ditanya. Maka ini raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Aku ridho Allah sebagai Rabb, karena ada orang yang tidak ridho Allah sebagai Rabb. Siapa di antaranya? Orang-orang yang Yahudi, orang Buddha. Siapa mereka? Saya tahu. Ada yang menjadikan Tuhan sebagai, ada yang menjadikan rohnya dari sapi, ya. Maka itu kalau nonton film India bagaimana? Ada apa di sininya? Ada hitam. Itu tai sapi sebagai keberkahan. Ambil kotoran sapi sebagai bentuk keberkahan. Mereka jadikan sapi sebagai, makanya mereka tidak berani menyembelih sapi karena kasihan sebagai Tuhan tidak sembelih. Makanya orang Kudus tidak bisa menyembelih sapi di kotanya, mereka harus kerbau sebagai bentuk intoleransi kepada kaum Nasrani di sana. Mereka kalau menyembelih sapi harus dibuat kota Kudus. Kalau kita kan alhamdulillah, mau sapi, mau kebo, mau bengkong, hewan. Mereka dari itu sebagai Allah sebagai Tuhan. Banyak yang dari itu Allah sebagai Tuhan. Kita itu, raditu billahi rabban. Banyak yang kita suka dengan Islam. Banyak yang kita suka dengan Islam. Kita hidup Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi, yang menjadikan sebagai syarat untuk masuk surga adalah menjadi seorang Muslim mukminah. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannah illa nafsun mukminah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang Muslim mukminah. Yang tidak mukmin tidak masuk. Kata Nabi SAW, ma min yahudi wala nasrani
Itu agama yang kita agama Islam yang syarat masuk Islamnya adalah syarat masuk Islamnya mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak. Kalau Tuhan itu banyak, Tuhan itu banyak. Kaum Quraisy dulu punya Tuhan berapa Quraisy? Di depan Ka'bah 360 patung itu Tuhan mereka. Belum lagi setiap rumah ada patung Tuhan mereka. Belum lagi setiap individu anggota keluarga punya patung. Mereka kalau mau pergi jauh ke Syam, Syam itu apa? Palestina, Yordania, kemudian Syria dan Palestina. Sudah ya? Lebanon. Perjalanan yang sebulan. Mereka bawa Tuhan sebagai yang disembah. Dari apa semuanya? Dibuat dari patung. Dibuat Tuhan. Tuhan. Ya. Pergi bersama, lindungi aku. Nah, di samping Tuhan yang ada di depan Ka'bah, Tuhan yang ada di rumah, juga dia punya Tuhan masing-masing di kantor. Nanti, ya, cerita Tuhan, Abu Bakar, Tuhan Bakar gimana? Kata Abu Bakar, aku menangis sekali dan aku tertawa sekali. Yang pertama, tertawa karena ingat dulu di masa jahiliyah, ketika beliau pergi dagang ke Syam, perdagangan yang cukup jauh, tiba-tiba bekalnya habis, nggak ada yang tetapnya dalam semua, nggak ada yang bisa dimakan kecuali roti yang disebut sebagai Tuhan. Akhirnya karena lapar, dia berinisiatif makan Tuhan. Kata Umar, izinkan aku ya Tuhan untuk memangsamu karena aku lapar. Tuhan bisa dimakan. Akhirnya orang yang diizinkan Tuhan ini dimakan. Habis Tuhan. Kata Umar, aku tak tahu. Hanya ini Tuhan itu. Tuhan. Ya. Nah, itu mereka. Kapan aku bersedih? Sedih karena dulu waktu jahiliyah anakku yang perempuan itu mau dipendam, mau dikubur hidup-hidup. Ketika Umar sudah menyampul tanah, kemudian ada tanah yang nempel di jenggotnya Umar, si anak kecil ini membuangnya. Itu di situ jenggot jadi bilang kan kotoran. Setiap dia nyampul, tapi kalau nyampul tanah keribu supaya dia tidak ada tanah-tanah terbuka. Itu dibersihin sama si bocah itu. Setelah selesai, dimasuki ke tanah itu. Mati enggak? Mati. Beliau bersedih, menangis. Nah, apa yang disini sebagai ini? Umat memiliki Tuhan khusus. Tuhan, tapi kita berhak disembah. Kita punya Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah. Mereka ketika disebutkan Allah suka. Tidak suka. Orang sebelah kita mengatakan Allah. Yang lainnya juga Tuhan. Yang lain juga nyembah ini nyebutnya sesuai dengan keyakinan mereka. Yang lain nyebutnya elah. Tidak ada nyebut Allah. Karena itu sudah khusus buat orang Islam. Sehingga kata Allah, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun.
Kalau mereka disebutkan la ilaha illallah, ya mereka kabur, sombong mereka. Jadi harus kita bangga ketika menyebutkan dengan nama Allah. Kita memuji Allah, kita memuji Tuhan. Ya, kalau para pejabat kan katanya mau supaya toleransi. Jadi kalau Tuhan, ya dia orang Muslim tapi masih malu mengatakan Allah. Tapi banyak pejabat kita yang sudah berani mengatakan, ya kita memuji Allah. Bagus, harus orang Muslim harus bangga menyebut nama Tuhannya Allah. Dan orang lain menyebutnya Allah atas kasih Allah. Allah siapa? Jadi Allah. Nah, harus tebal Allah. Gitu. Pakai tasbih gitu. Nah ini la ilaha illallah, satu kalimat yang menjadikan taruhannya seorang menjadi muslim. Sehingga kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, apa kata Nabi? Kata Nabi apa? Hartanya haram dimakan, darahnya haram ditumpahkan, kehormatannya haram ditumbahkan. Jadi fa'inna dima'ahum fa'inna amwalahum wa dima'ahum wa a'radahum asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum. Kalau mereka mengatakan la ilaha illallah, haram darahnya untuk ditumpahkan. Ya, yang sekarang ini mudah kita dengarkan apa seorang meninggal dunia dengan masalah dunia sepele, biasanya masalah asmara, masalah dunia di sini, belum apa-apa sudah tusuk. Mudah. Alhamdulillah, kita sebagai muslim harus jaga diri jangan sampai kita membunuh di dunia ini kecuali yang diizinkan oleh Allah. Ya. Kalau apapun masalah sebesar apapun masalahnya, jangan berani membunuh. Yang sekarang ini bapak membunuh anak, anak membunuh bapak, bapak istri membunuh suami, suami membunuh istri, santri membunuh ustaz, ustaz membunuh santri. Masya Allah. Luar biasa berubahnya mereka merupakan dan pada mereka mengatakan la ilaha illallah, haram mereka dapat Allah. Dan apa kata Nabi? Awal ma yudha fil 'abdi yawm al-qiyamah ada. Pertama Nabi kita diputuskan, disidangkan insyaallah bukan masalah riba, bukan masalah dosa mencuri, bukan masalah dosa memakan harta orang lain, tetapi yang pertama disidangkan oleh Allah adalah kenapa kamu anak ini darah. Makanya kita harus ingat hadis ini, harus ingat bahwa membunuh orang muslim khususnya itu dosa besar. Kita kan namanya muslim seperti ini. Ya, kalau namanya baby, namanya baby. Kalau ada masalah jaga. Ya, jangan sampai kita ada keinginan membunuh. Ini dosa besar. Maka kalau kita sudah ada la ilaha illallah hatinya, maka tidak boleh berani untuk kita. Walaupun dia asalnya mampu hati, kemudian mencoba la ilaha illallah. Dulu di zaman sahabat ada namanya Usama bin Zaid bin Harithah, orang yang dicintai oleh Nabi. Suatu saat dalam perjalanan beliau berdua sama orang musyrik, sama orang kafir. Ya, biasa pedang, sekarang pedang tidak ada pun. Ya, sekarang perangnya pakai bubar. Orang sedang ada di kaya, diduga dari keluar. Gak berhadapan
suatu saat kita akan berperang dengan pedang lagi, mungkin habis, mungkin lagi yang ada besi. Nanti kita, sebelum kita kiamat akan ada peperangan di antara orang kafir dan orang muslim, orang Amr Bedor. Mereka tidak lagi bernuklir, tidak ada lagi dengan bom balistik, tidak ada yang ada dalam. Maka ketika usaha kita ini berharap orang Quraisy, dia menyerang. Akhirnya kan si orang muslim ini Salam, haji, selawat, lari dari usaha ini yang mau pedang dikejar, mau kemana aku pergi. Ketika sudah dia tidak lagi bisa pergi, sudah dibimbing sangat gini ya, maaf, aku bukan mau, ya. Kemudian mengatakan, la ilaha illallah. Yang dia terjerat di situ mengatakan, la ilaha illallah. Kata Usama, apa alasan aja ini? Tadi saya kerja saya, tadi menunggu saya, sekarang giliran saya semua, tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya apa? Jadi kata Zaid Usama, dibunuh. Allah, kamu sudah tadi membunuh saya, sekarang giliran saya membunuh kamu, aku selesai itu. Akhirnya dibunuh. Datang kabar kepada Rasulullah dan Nabi marah. Nabi marah kepada Zaid Usama dan mengatakan, asyaqqa sadruhu. Apa kamu belah dadanya? Dadanya dibelah, kemudian ada lagi dari luar tidak. Mana itu orang musyrik yang tadinya membunuh Usama karena dia tidak punya cara untuk keluar dari kebunuhan Usama. Akhirnya dia mengatakan la ilaha illallah, dibunuh, dan itu mendapatkan kecaman keras dari Nabi Sallam karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah secara zahir dia wajib dibunuh. Maka kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, kita menjadi muslim, kita halal hartanya, hartanya itu diambil atau kemudian kecuali dari ini dan kehormatannya dijaga. Itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dia tidak paham la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Dia tidak paham. Cuma dia mengetahui syarat masuk Islam itu la ilaha illallah. Bagaimana dengan kita yang sudah paham tentang la ilaha illallah? Yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dalam kalimat la ilaha illallah ada dua unsur. La ilaha, tidak ada. Ya, la ilaha, tidak ada. Illallah, kecuali Allah. Jadi sini ada dua, menafikan, meniadakan la ilaha, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Dibuang, ya, tafadli, dibuang, semua sembahan dibuang, la ilaha, tidak ada ilah, dibuang. Kemudian ditetapkan hanya satu, illallah, hanya satu yang kita jadikan Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak kita ibadahi kecuali Allah. Dua rukun ini, rukun meniadakan dan rukun menetapkan. Tidak ada Tuhan
Langsung saja bertanya. Nah, coba. Siap. Awal pembahasan nanti. La ilaha illallah itu adalah punya apa kunci kata Rasulullah. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah kuncinya surga. Siapa yang mau masuk surga harus punya kunci. Yaitu apa kuncinya? La ilaha illallah. Mama deketan ke Nah, Mbak. kita yang nanti tidak punya kunci. Enak. Ya, jadi kita nanti di akhirat tinggal buka kunci, buka pintu surga dengan la ilaha Aduh ya. illallah. Kuncinya nggak bisa dipesen ke tukang kunci. Kompor ya hari. Pak, saya aku tinggal besok pesen kunci la ilaha illallah. Ya, nggak bisa. Ini di sini. Gimana? La ilaha illallah. Kemudian ada seorang ulama namanya Wahab bin Munafiq. Wahab bin Munafiq ini mu'alaf dari Nasrani, tidak dari Islam. Ditanya, wahai imam, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah kunci surga? Kata beliau, bala. Betul. Betul. La ilaha illallah kunci masuknya surga. Tekan yang masih Tapi kata beliau, wala min illa lahu asnan. Tapi kunci yang terbagi itu kunci yang punya diri. Betul. Ibu punya kunci sekarang. Keluar kuncinya ada giginya tak? Ada gigi-giginya tak? Datang make. Ini kompor. Kata beliau, kunci yang bisa bermanfaat itu yang punya Sama suwe. gigi. Ya, Kalau yang nggak punya gigi namanya makhluk. Di gigi-gigi tak? Kita beli motor Kan suami baru ya. sahur jam Dimasukin gitu. Coba kita ada tak kunci yang nggak ada? Jadi ya ada kunci Inggris. Kunci Inggris kan gitu ya. Kunci Inggris gitu ya, nggak ada gini-gini ya. Tapi ya untuk memajukan, mengecilkan dia mana giginya? Ya kamu yang kunci itu ada namanya gigi karena bahasanya asnan dari gigi. Nah, kalau orang datang dengan kunci bergigi, pelihara akan dibuka. Ya. barang dicampur. Kalau dia datang dengan kunci yang tidak bergigi, dia tidak akan dibuka. Ini kan zaman dahulu kuncinya kunci bergigi. Beda dengan sekarang kalau kita ke hotel tidak lagi kunci. Pakai apa? Kartu. Orang kampung datang ke hotel rumah dia ya mau masuk ke hotel rumah di net kita kan net itu net tadi ya kita dorong gitu ya kuncinya di cuma ini doang paling kita kuncinya pakai dari kita pakai itu pakai kartu dan dari baru bisa buka itu kunci modern ya dari itu kunci namanya dan itu kunci ya nah jadi kunci itu bergigi maka siapa yang datang dengan kunci yang bergigi dibukakan pintu surga jadi pintu surga itu silakan masuk kau punya kuncinya punya masuk pas di sini oh macet nggak bisa bukan macetnya tidak ada gigi maka harus ada giginya apa giginya la ilaha illallah nah disebut oleh ulama
bibitnya la ilaha illallah itu syarat namanya, syurut la ilaha illallah disebutkan oleh ulama ada 7. Ada 7. Yang pertama adalah ilmu. Kita pahami makna la ilaha illallah. Sudah kita tahu tadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yakin, yakin. Kita wajib yakin dengan kalimat ini bahwa ini adalah kalimat yang hak. Jangan ragu. Jangan seperti orang-orang munafik yang mereka mengucapkan lisannya la ilaha artinya berinkari. Ya, saya pernah mengislamkan orang datang ke masjid pondok di sana di Serang. Katanya dia nyari-nyari ke pondok-pondok di mana mau jadi Islam harus bayar sekian juta. Kemudian dia tidak mau membuat pikiran Islam. Hanya datang saya, kemudian dia datang keluar. Dia mengucapkan la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, tapi ada satu yang membuat kami apa itu? Dia namanya bulan Agustinus. Bulan Tius. Jadi ini nama baptis. Nama baptis yang menjadi kebanggaan mereka. Nah, jadi kita bilang, Bapak kalau sudah masuk Islam, kita ganti namanya. Dia saja ganti namanya. Tapi Agustinus saya nggak tahu lupa. Saya mau pakai ini, misalkan Agustinus. Agustinus apa ya kan? Di mana menjadi Muslim masih ada Agustinus. Akhirnya dia setelah karena kalau dia ngeyel mau berubah nama Agustinusnya, nama baptisnya, ternyata betul sebenarnya kita yang kami lakukan. Dia tidak serius digunakan atau jangan itu. Hanya bisa saja. Hatinya tidak yakin. Nah, kita harus yakin ya bahwa kalimat kita yang sama. Nah, kemudian ikhlas mengucapkannya. Kita ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, bukan dipaksa. Seperti ini orang mungkin dipaksa oleh istrinya. Istrinya orang Islam, suaminya orang Kristen. Apa pernikahan itu terjadi? Namanya zina. Haram. Awalnya warga Islam nikah sama orang Islamnya haram, hukumnya zina. Hati-hati ibu, ya, anak-anaknya jangan sampai nikahkan dengan orang Nasrani laki-laki, kaum Yahudi laki. Jangan, itu haram. Walaupun musyrikin hatta yu'min. Jangan kalian nikahkan. Walaupun musyrikin hatta yu'min. Jangan menikahkan dengan orang muslimah, khusus muslimah. Jaga ya anak-anak kita dan tetangga kita dari tipu daya orang-orang Kristen, orang-orang Muslim. Jangan sampai nikah sama mereka. Walaupun mereka itu sangat menakjubkan, hartanya banyak, kedudukannya luar biasa. Anak ibu mau dikasih, jangan. Pernikahan yang batal secara agama. Mungkin orang ini dipaksa oleh istrinya supaya ikut Islam. Karena istrinya tahu, saya juga udah bisa aja, saya bukan. Saya juga tahu, ini nggak boleh saya. Mungkin ibunya akan ngaji lagi. Ya. Ini mungkin merasa suami supaya masuk Islam. Jadi jelas susah mulai ikhlaskan. Ya. Yang ketiga, yang keempat, mahabbah, cinta.
cinta dengan la ilaha illallah. Kita dengan mencintainya, sering mengucapkannya, mendengarkan meminta, bukan hanya sekedar ya rutinitas, tapi memang dengan cinta kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena kita tahu la ilaha illallah itu keuntungan utama yang luar biasa. La ilaha illallah kata Nabi Musa kepada Allah, ya Rabbi alimni kalimatan. Ajarkan ya Allah satu kalimat yang tidak diajarkan kepada makhluk selain saya. Kata Allah, qul la ilaha illallah. Katakan Nabi Musa, la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, la ilaha illallah. Yang lain juga bisa. Yang lain juga bisa la ilaha illallah. Kata Allah, lau nuzilat la ilaha illallah di apa namanya? Di kisahnya. Wa jami'ul samawat wal ardh wa man fiha wa man bainahuma fi kifah la ilaha illallah. Seandainya kalimat la ilaha illallah ini ditaruh di satu timbangan, la ilaha illallah ditaruh di dalam di sebelah kanan dan timbangan. Kemudian seluruh langit dan tujuh, bumi yang tujuh dan penghuninya semuanya ditaruh di sini, pasti la ilaha illallah jadi berat. Kita yang sana luar biasa. Kemudian kata Nabi sallallahu ashabun nas yaumil qiyamah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Manusia yang paling bahagia di hari kiamat tadi dengan syafaat Allah dan syafaat itu kata Nabi, orang yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah. Maka kita mengharapkan ya wasiat kepada anak kita, kepada keluarga, tolong saya talqinkan la ilaha illallah saat sekali maut. Banyak yang tidak keturunan tiba-tiba dan sempat ditalqin. Makanya kalau saatnya ditinggalin, jangan tinggalin. Apalagi kalau di rumah sakit Kristen, jangan tinggalin. Jangan suruh keluar, kita mau jangan. Di rumah sakit Kristen itu ada yang namanya penyuluh agama. Seperti kita punya juga cara misalnya aktif ada penyuluh agama yang datang setiap saat ke pasien. Apa tugasnya? Nasihati, sabar ya, sabar Pak ya, sabar. Tugasnya untuk menenangkan pasien. Nah, di mereka juga punya khusus pastor yang datang ke pasien-pasien muslim. Mana yang lagi sekarang? Kalau ada orang sedang sekarang, biasanya keluarga sudah keluar. Masuk ke pastor, bukannya ditalqin la ilaha illallah, ditalqinnya ibu, ayah, Maria. Tadinya dengan mereka. Makanya hati-hati kalau misalkan kita punya keluarga yang di rumah sakit Kristen. Karena mereka punya misi. Bagaimana mereka bisa menjadikan murtad orang yang sudah sekarang dengan sekaligus meninggal dunia. Alhamdulillah. Maka kita mencintai kawan ucapan daripada la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah ikhtiar, kita tunduk dan patuh. Halo. Ya, ikhtiar ketika la ilaha illallah dan kita tunduk kepada Allah. Jangan kita membangkang. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, ada konsekuensi kita taat kepada Allah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus taat kepada syariat Allah. Makanya berat tuh. Kalau kita pahami dengan benar, ada konsekuensi. Bukan hanya mengatakan la ilaha illallah tanpa ada konsekuensi. Harus kita melaksanakan syariat Islam. Bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak diamalkan. Apa yang diwajibkan
Sidqun, jujur. Jujur kita mengucapkan kalimat ini tidak dengan paksaan. Mengucapkan kalimat ini dengan sebenar-benarnya jujur. Kemudian yang ke-8 yang ke-7 wal qabul lana, menerima keberadaan dari Allah. Kita terima dari Allah sebagai kalimat yang menjadi kalimat thayyibah. Kita tidak menolak. Dan banyak orang yang tahu kepada Allah, mereka sombong. Orang baik ketika diucap kepada Allah, mereka tidak mau menerima. Jadi kita harus menerima dari apa yang disebut dengan kalau saya dari kepada daerah Allah. Kewajiban daripada daerah itu kita adalah melaksanakan perintah Allah dan menjalankan Allah. Kemudian yang kedua kita oleh para ulama wajib dan mimma al-ukhra siwa ilahu minka biman asya'a. Dan yang kedua adalah mengingkari selain Allah, mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita meyakini Tuhan-Tuhan Allah yang telah diibadahi, wajib kita melepaskan semua perbuatan selain Allah. Ini syurut syarat daripada la ilaha illallah. Yang rukun, 2 rukun dan 7 syarat itu disebut sebagai kunci. Gimana bukan? Paham ya? Understood? Understand ya? Masya Allah. Ini kunci masuk surga kalimat la ilaha illallah. Gigi-giginya sudah kita bahas, kita pahami. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk memasuki surga dengan benar kunci la ilaha illallah yang bergigi 2 rukun la ilaha illallah. Kemudian dengan syurut yang 7 itu syarat 7 yang kita dimudahkan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dari ilmu yang kita pelajari. Setelahnya atau setelah ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah materi. Silakan Bu. Pertanyaan, kalau ada pertanyaan yang ditanyakan, kalau bukan Ustaznya nanya. Kalau pertanyaan kan Ustaznya nanya. Siap, ada yang menjawab? Syarat pertama, angkat tangan. Siapa yang menjawab? Angkat tangan. Siapa yang menjawab? Jadi angkat tangan tadi. Siapa angkat tangan yang menjawab? Cuma dulu nanti tapi rebutan. Pergi saja. Yang kalau jawab angkat tangan dulu. Terkegalan. Angkat tangan dulu. Pertanyaan dulu. Ibu angkat tangan ya. Angkat tangan, pertanyaan dulu. Ibu angkat tangan ya. Kita bareng apa? Kalau pertanyaan dulu emang lebih jawab. Nah, itu dia. Kita kayak yang berani dulu untuk dijawab. Kalau nggak ada berarti sudah paham. Silakan Ibu, kalau mau ditanyakan atau ada yang ingin menjawab. Tapi saya nyerocos dewek banget. Apa
sekarang Habib Habib ya kebaikan menurut saya baik kan iyalah Wah, siap semua ini. Siap semua mau jawab. Oke, pertanyaannya. Pertanyaannya Bu. Sekarang tanggal berapa bulan hari bulan Hijriah? kita berdiri hari jalan kita beri Bulan Hijriah. Tanggal berapa? tangan doang Benar tanggal berapa? Benar tanggal berapa? Tanggal 1 ya. Atau 31? 19 April. Hijriahnya tanggal 2. Cepat kan? Oke, sekarang pertanyaannya, siapa yang hafal hitungan bulan Hijriah? kita mau rekun Dicek. Betul. Dari bulan 1, bulan 2, bulan 3. Ada Bu? Kalau itu bulan Masih kan apa? Dan yang Hijriah. Muharram, Syawal, bulan berapa? Rabiul Awal, Rabiul Jumada Ula, Jumada Zaniyah, Rabiul Akhir, Jumada Akhir, Rajab, bulan Syaban, puasa harus dihafal itu. Karena kalau kita hafal bulan Hijriah, kita akan tahu mana bulan yang dimuliakan Allah. Bulan yang dimuliakan Allah itu adalah Dzulqa'dah, Hafid, kalau bahasa Sunda Hafid, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, kita kalau hafal hitungan bulan Hijriah, kita bisa tahu bulan-bulan yang Allah muliakan. Kalau yang kita hafal Desember, Januari, Februari, Maret, cuma nggak ada ya bulan-bulan yang dimuliakan. Nah, dihafal ya. Baik. Pertanyaan ke? Atas. Sambung. Ya. Boleh, boleh.
Kalau ya itu kita minta langsung kepada makhluk, ya, kepada makhluk, langsung minta kepada makhluk, Pak, Bude, ya, Aki, saya minta disuruhkan kita, diberikan rezeki kita, ini tidak boleh. Kalau kita ziarah, silakan ziarah kubur. Ziarah kubur itu boleh dan disunahkan. Karena tujuannya, adalah mengingat akhirat. Sekarang kembali, kalau sudah kubur, ingat dunia. Mau lulus PPG, datang ke kubur. Mau lulus jadi DPRD, datang ke kubur. Mau jadi lulus ini, kita bukan mengenai di rumah, dunia ada. Berarti kita kalau jadi kubur itu ada, bukan masalah dunia. Jadi kalau kita minta langsung ke makhluk, kita sepakat kalau ulama. Dari kemana saja, kalau dia minta langsung ke makhluk, apalagi dia sudah tidak ada, itu tersebut dengan kesyirikan. Jadi jangan kita melakukan makhluk, ya. Ini perbuatan syirik yang kita buat. Kalau mungkin ada yang dia bersama dengan wasilah ini, dia berdoa kepada Allah. Benar-benar jangan Allah sampaikan ayat saya kepada Allah melalui ini, itu masih tetap kepada Allah. Tapi kalau ini langsung, wahai Syekh, saya minta untuk obat, itu tak boleh. Oh, dia meninggal dunia, mintanya yang tidak akan bisa dilakukan oleh Allah. Allah mengatakan, "Wa'budu indallahi rizqa." Mintalah rezeki kepada Allah. Banyak orang datang bersoal, minta kehamilan berbohong, boleh tak berbohong? Pohon jahat. Di belum pohon jalan, kalau kita dalam boleh, pohon, tidak boleh. Ya ini perbuatan yang tidak boleh. Jadi kalau kita mengerti, boleh syirik. Nah yang menjadi kerancuan itu kalau misalkan dia datang ke kuburan orang yang soleh, kemudian dia mesen titip orang Syekh sampai kepada Allah dan saya, itu yang di situ ada perdebatan dengan Allah. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tapi kalau langsung minta ke orang yang dikubur, itu semua tidak boleh. Karena dia minta kepada makhluk yang tidak ada, sudah meninggal dunia. Ya kalau ada orang yang masih hidup, Pak, tolong saya beli sepeda, beli motor, ya itu dia. Kalau punya dia beli, kalau enggak. Jadi kalau kita mau meminta sesuatu harus kepada Allah dalam hal yang kita bisa lakukan. Manusia tidak bisa melakukan pasti menyebutkan lagi, kemudian melakukan hal-hal lain. Ini tidak ada yang untuk saya jangan kita minta kepada makhluk, khususnya dari pohon sembah, pohon minta. Di zaman dahulu seperti itu. Ada yang tidak hamil, bukan kita sama Allah, ada waktu itu nangis. Datang ke pohon. Kalau untuk dokter kandungan ya konsultasi ya. Bagaimana cara setiap sana yang ini untuk pohon tahu tidak? Jadi harus kita
dan minta kepada Allah. Masalah rezeki cari, minta kepada Allah, bukan kepada makhluk. Nah, ya, tentunya kita dengan bijak, ya, dengan berhikmah menasihati orang-orang yang terjerumus kepada hal semacam. Ya, tidak dengan rasa. Mungkin sekali keluarga yang meninggalkan itu. Bagaimana Nabi SAW juga mendakwah hubungan dengan penuh sabar, ya, menjelaskan hakikat daripada apa namanya Tuhan kita yang disembah, patung-patung ini kita, ya, seperti Nabi Ibrahim, beliau untuk mendapatkan tentang tidak manfaatnya Tuhan ini, beliau bacaan dan illa kabiran lahu ma'alahu ilayhi. Patung-patung yang ada di sekitar istana itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian disisakan satu patung yang gede, yang paling gedenya, dan disisakan kapak di situ. Kalau ada kapak, ini kalau ya apa yang di situ. Ketika ditanya siapa yang menghancurkan Tuhan kita ini, kata mereka, sami'na fatan yuzkaru Ibrahim. Kami dengar yang menghancurkan patung itu Ibrahim namanya. Kemudian dipanggil Nabi Ibrahim untuk mendatangi apa namanya panggilan itu, dan kita ada di tengah-tengah masalah banyak. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim ditanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Jadi yang menghancurkan patung ini apa kamu? Kata Nabi Ibrahim, baru akan dulu menghadap. Pas lalu imkan. Coba tanya tuan yang gede itu tanya, ya, patung yang gede yang ditaruhkan kapak itu suruh ditanya, patung yang disembah yang ditaruhkan kapak ditanya, coba tanya itu kalau bisa-bisa ngomong. Merasa diri, ya, zalim. Mereka tahu itu adalah walau itu Tuhan itu mereka